Di PT Cahaya Abadi, M, seorang karyawan muda, dimarahi atasannya N karena kesalahan dalam laporan kerja. Saat emosi memuncak, N menampar pipi M dan menarik kerah bajunya dengan kasar. M merasa terhina dan terluka baik secara fisik maupun mental. Setelah melihat bekas luka di wajah dan lehernya, serta mendapat dukungan dari rekan kerja yang menjadi saksi kejadian, M memutuskan melaporkan tindakan N ke polisi. Ia membawa bukti berupa foto luka dan keterangan saksi untuk memperkuat laporannya. Berita ini menyebar cepat di perusahaan. Manajemen langsung menginvestigasi kasus tersebut. Sementara N dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Kejadian ini menjadi pelajaran penting bahwa kekerasan di tempat kerja tidak bisa ditoleransi dan setiap orang berhak memperjuangkan keadilan serta harga diri mereka. Penyesalan kasus analisis berdasarkan pasal 351 KUHP lama dan pasal 466 KUHP baru. Analisis menurut pasal 351 KUHP lama. Unsur-unsur penganiayaan dalam pasal 351 KUHP lama: 1. Adanya perbuatan fisik terhadap tubuh orang lain. 2. Dilakukan dengan sengaja. 3. Akibat adanya luka atau rasa sakit secara fisik meskipun ringan. Analisis kasus. Perbuatan N menampar dan menarik kerah baju M secara kasar merupakan bentuk penganiayaan ringan karena menimbulkan luka ringan dan perendahan martabat. Berdasarkan saksi dan bukti foto luka, unsur delik formil dan material terpenuhi, maka N dapat dikenakan pasal 351 ayat 1 KUHP lama. Penyelesaian menurut KUHP lama. 1. Proses hukum berjalan secara pidana murni. 2. Namun karena ini tergolong penganiayaan ringan, penyidik dapat mendorong mediasi jika korban sepakat, meskipun proses hukum tetap dapat berjalan. Ketiga, jika tidak ada damai, N bisa dijatuhi pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau pidana denda. Analisis menurut pasal 466 KUHP baru. Analisis kasus. Yang pertama, dalam KUHP baru, perbuatan N dikategorikan sebagai penganiayaan ringan karena hanya menyebabkan luka ringan. Kedua, dengan unsur luka fisik, rasa sakit, dan niat menyakiti, unsur pasal 466 terpenuhi. Ketiga, KUHP baru lebih menekankan penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif, seperti permintaan maaf, kompensasi, atau mediasi. Penyelesaian menurut KUHP baru. 1. Delik aduan. Artinya, perkara berjalan jika M melapor. Kedua, jika pelaku dan korban setuju berdamai dan tidak ada keberatan dari korban, maka kasus bisa dihentikan secara hukum atau restoratif justice. Yang ketiga, jika tetap dilanjutkan, pelaku bisa dikenai pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda 50 juta rupiah. Perbandingan singkat KUHP lama dan KUHP baru. Maksimal hukuman 2 tahun 8 bulan, 2 tahun atau denda 50 juta, pendekatan reaktif atau punitif, restoratif, dan humanis delik umum, delik aduan, fokus hukuman fisik, pemulihan dan perlindungan korban dilihat dari kronologi kasus. Unsur subjektif adanya niat atau maksud pelaku untuk melakukan kekerasan atau penghinaan terhadap korban hingga mengalami luka ringan. Unsur objektif adanya tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku dan menimbulkan luka atau perasaan terhina pada korban. Perbuatan N jelas merupakan penganiayaan ringan atau melanggar hukum baik menurut KUHP lama maupun KUHP baru. Namun KUHP baru memberikan ruang lebih besar untuk penyelesaian damai dan pemulihan hak korban tanpa harus melalui pidana.